Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan masih terus semangat. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi di pelajaran kimia kelas 12. Jadi setelah kalian belajar kimia di kelas 10 dan kelas 11, beberapa materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11 itu akan kita pelajari lagi secara lebih mendalam di kelas 12. Salah satunya materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10 itu materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di materi ini kelas 12 sifat kualitatif larutan nanti akan kita bahas. Ada yang larutan sifat kualitatif larutan elektrolit dan sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Kemudian sebelum kita melanjutkan belajar lebih lanjut, kalau saya bilang es krim, kira-kira yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Pasti enak seperti itu ya, enak, manis, banyak disukai oleh orang. Memang es krim itu merupakan salah satu makanan yang banyak digemari oleh semua kalangan, dari anak-anak, terus orang muda, dewasa, bahkan sampai orang tua. Hampir semua orang menyukai namanya es krim. Nah, kalau kalian searching bahan-bahan pembuat es krim itu, salah satu bahannya ada yang namanya garam. Apa sih fungsinya garam pada pembuatan es krim ini? Padahal kan es krim harusnya rasanya manis, kenapa ditambahkan garam ke dalam pembuatannya? Terus di zaman yang serba modern, serba mudah ini, kalian tidak perlu susah-susah untuk membuat es krim. Kalian cukup membeli bahan instan seperti itu ya, bahan instan untuk membuat es krim. Kalian tinggal menambahkan bahan instannya tadi, ditambah dengan air es, kemudian diputar-putar, terus dimasukkan freezer. Kalian sudah bisa menikmati es krim ala kalian sendiri. Kalau kalian melihat bahan pembuat es krim instan itu juga di sana ada komposisinya, yaitu natrium. Mungkin tidak dituliskan langsung garam seperti itu, natrium. Nah, apa sih tujuan penambahan garam dalam pembuatan es krim? Itu akan kita bahas di sifat kualitatif larutan ini. Yang pertama, pengertiannya. Apa sih sifat kualitatif larutan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini dituliskan bahwa sifat kualitatif larutan merupakan sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jadi yang namanya sifat kualitatif larutan itu merupakan sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, tidak bergantung pada jenis zatnya. Mau jenis zat yang dilarutkan itu cair atau padat atau kristal atau gel, itu tidak berpengaruh di sini atau tidak akan dibahas di materi ini. Yang berpengaruh itu apanya? Ya, berapa jumlah zat tadi yang ditambahkan, itu yang akan menjadi pembahasan kita di materi ini. Contohnya, kalian pasti suka melarutkan air dalam gula. Kalau kalian mau membuat teh itu kan melarutkan gula dalam air juga. Gula itu rumus molekulnya C6H12O6. Gula dilarutkan dalam air. Nah, yang sudah kita tahu, gula itu kan bentuknya padatan, terus warnanya putih, rasanya manis. Nah, jenis zatnya tadi yang warnanya putih, rasanya manis, bentuknya padatan itu tidak akan berpengaruh di sini, tidak akan berpengaruh pada sifat kualitatif larutan. Nah, yang berpengaruh apanya? Yang berpengaruh ya berapa jumlah gula yang akan kita larutkan dalam air tersebut. Kemudian contoh yang kedua, kalian pasti sering atau bahkan sering dengar atau bahkan sering menggunakan yang namanya asam cuka. Asam cuka itu rumus molekulnya CH3COOH. Jenis zatnya apa asam cuka ini? Jenis zatnya itu zat cair, kemudian rasanya asam karena dia merupakan asam. Nah,
jenis zat asam cuka yang rasanya asam dan bentuknya cair ini tidak akan berpengaruh pada sifat kualitatif larva. Yang berpengaruh apanya? Yang berpengaruh dia berapa jumlah asam cuka yang akan kita masukkan dalam pelarut, baik itu larutnya air atau larutnya kemudian sifat kualitatif larva dibagi 4 sifat, memiliki 4 sifat. Yang pertama, kenaikan titik didih. Contohnya lagi, kalian mau mendidihkan air saja dengan air yang sudah ditambah gula merah ke dalamnya. Misalnya kalian mau membawakan air ditambah gula jawa kemudian dididihkan. Dengan mendidihkan air saja yang tidak ditambahkan apapun, pasti titik didihnya lebih rendah yang air saja. Misalnya kalian mendidihkan air saja membutuhkan suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika kalian menambahkan gula merah ke dalam air tersebut, pasti titik didihnya harus lebih tinggi, misalnya menjadi 105 atau 110 derajat Celcius. Nah, perubahan kenaikan titik didih itu merupakan sifat kualitatif larva. Nantinya akan kita hitung berapa perubahannya dari perubahan titik didih yang air saja, kemudian titik didih air yang sudah dicampuri dengan zat-zat larut. Nah, kenaikan titik didih ini disimbolkan dengan delta TB, di mana rumusnya sama dengan M kali Kv. Nah, delta TB itu sendiri kenaikan titik didih atau perubahan titik didihnya. Untuk M, nah kalau kita di kelas 10 belajar yang namanya stoikiometri kimia. Nah, M itu kan M kecil itu sering kita anggap, nah memang M kecil itu biasanya menyimbolkan massa yang satuannya gram atau kilogram. Nah, khusus di materi sifat kualitatif ini, M kecilnya itu bukan massa, apalagi molaritas. Nah, kalau molaritas itu kan M besar, rumusnya N per V. Kalau M kecil ini namanya molaritas. Satuannya molar. Nah, rumusnya apa M kecil ini? M kecil ini rumusnya gram per ml kali 1000 per T. Nya ini merupakan volume pelarut yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, sifat dari kualitatif larutan yaitu penurunan titik beku. Contohnya, kalian mau membekukan air saja kalau dibekukan kan menjadi es krim. Kemudian dibandingkan dengan kalian mau membekukan air saja kalau dibekukan kan menjadi es batu. Jadi kita bandingkan dengan ketika kalian membekukan es krim. Nah, misalnya kalian mau membekukan air saja, air yang tidak dicampuri apapun, misalnya suhu yang dibekukan adalah 0 derajat Celcius. Kemudian kalian mau membekukan es krim. Es krim itu kan air yang sudah ditambahkan bahan-bahan lain, misalnya susu, terus ditambahkan gula, ditambahkan dengan es krim, terus ditambahkan pewarna. Nah, pasti titik bekunya harus lebih rendah dari 0 derajat Celcius, misalnya minus 3 derajat Celcius untuk membekukan es krim. Nah, yang tadi contoh di awal, kenapa garam kok dimasukkan dalam pembuatan es krim, padahal es krim itu harusnya rasanya manis. Nah, jadi fungsinya garam di sini adalah untuk mempercepat penurunan titik beku es krim. Jadi dengan penambahan gula, penambahan garam, itu partikel-partikel air itu akan mudah mengurai, kemudian bercampur dengan bahan-bahan yang ditambahkan ketika kita akan membuat es krim. Nah, penurunan titik beku ini disimbolkan dengan delta TF, di mana rumusnya hampir sama dengan delta TP, yaitu F kali KF. Kalau yang di atas KB konstanta atau tetapan kenaikan titik didih, kalau yang di bawah KF berarti konstanta penurunan titik beku. F-nya sama, yaitu molaritas, rumusnya sama gram per ml kali 1000 per T. Nah, contoh lain dari penurunan titik beku ini,
Tahu ini kita mungkin tidak sering melihat karena di sini di Indonesia itu kan tidak pernah ya bisa dikatakan hampir tidak pernah terjadi hujan salju. Nah, kalau orang-orang di Eropa sana biasanya ketika mereka mengalami hujan salju, terus rumah-rumah mereka tertutup salju, biasanya itu mereka menyebar atau menebar garam di sekitar rumah mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mereka menebar garam di sekitar rumah mereka itu adalah untuk mencairkan salju. Nah, kemudian sifat kualitatif larutan yang ketiga itu yaitu penurunan tekanan uap. Nah, penurunan contohnya penurunan tekanan uap ini mungkin kita juga jarang menjumpai atau bahkan tidak pernah menjumpai. Jadi ada yang namanya laut mati. Laut mati itu kenapa ini bisa disebut laut mati? Jadi karena penurunan tekanan uapnya itu sangat tinggi sehingga kadar garam dalam lautnya itu sangat besar. Nah, kalau kita berenang ke dalam di laut mati tersebut kita tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena kadar garamnya sangat tinggi, kadar zat terlarutnya sangat tinggi sehingga tekanannya sangat tinggi, lebih tinggi dari tekanan kita sendiri. Jadi kalau kita berenang di sana kita tidak akan tenggelam. Nah, jadi penurunan tekanan uap ini ada hukum Raoult, di mana hukum Raoult ini mengatakan bahwa P larutan tekanan uap larutan sama dengan XP. XP itu fraksi mol. XP fraksi mol pelarut dikali dengan P 0 di atasnya ini bacanya tekanan uap mula-mula. Nah, ini kan rumus tekanan uapnya, tekanan uap larutannya. Bagaimana rumus penurunan tekanan uapnya? Nah, kita bisa mencari dengan dua cara. Yang pertama delta P, penurunan tekanan uap itu disimbolkan dengan delta P. Delta P sama dengan XT. Kalau XP fraksi mol pelarut, berarti XT sama dengan fraksi mol zat terlarut. Delta P sama dengan XT kali P0. P0 itu tadi tekanan larutan, tekanan uap pelarut mula-mula. Nah, atau delta P sama dengan tekanan mula-mula dikurangi tekanan larutan. P saja itu maksudnya P larutan. Nah, apa sih fraksi mol itu? Dari tadi kita membahas fraksi mol. Fraksi mol itu ada dua macam. Yang pertama XP fraksi mol zat pelarut, dan yang kedua XP fraksi mol zat terlarut. Nah, untuk XP sendiri fraksi mol zat terlarut yaitu perbandingan antara mol zat terlarut dengan mol total larutan. Mol total larutan itu apa? Mol total larutan itu ya mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Kemudian XP fraksi mol zat pelarut itu merupakan perbandingan antara mol zat pelarut dengan mol total larutan. Mol total larutannya sama, mol pelarut dan mol zat pelarut, di mana XP dan XT harus dan pasti sama dengan 1. Kemudian contoh soalnya, biar tidak bingung kita belajar dulu contoh soalnya. Contohnya diketahui X etanol sama dengan 0,25. X etanol itu berarti fraksi mol zat terlarut. Kita tulis diketahui fraksi mol zat terlarut sama dengan 0,25. Tadi di sini XP dan XT harus sama dengan 1. Berarti XP plus XT sama dengan 1. Kalau XT-nya 0,25, 0,25 nya 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 0,
berarti XP-nya sama dengan 0,751 dikurangi 0,25 kan berarti 0,75. Nah, kemudian kita sudah mencari XP-nya, tentukan P dan rindu. Jika pada sumbu tersebut tekanan uap air sama dengan 80 mmHg. mmHg itu satuannya tekanan uap air. Nah, dibacanya apa? mmHg itu dibacanya milimeter air raksa. Kok tidak milimeter merkuri? Ya, jadi walaupun Hg itu air raksa atau kata lainnya merkuri, itu biasanya kita menyebutnya milimeter air raksa. Jadi jarang ada yang menyebutnya milimeter merkuri. Nah, jadi kalau kalian biasanya sering mendengar atau bahkan kalian sendiri yang mengucapkan ini kosmetik tanpa merkuri, dan merkuri itu apa sih? Merkuri itu Hg. mmHg itu milimeter merkuri, tapi biasa lazimnya kita menyebutnya milimeter air raksa. P yang kita tekankan harga P itu sama dengan XP. Ini berdasarkan rumusnya P sama dengan XP dikali dengan P. XP-nya sudah tadi kita cari sama dengan 0,75 dimasukkan. Terus tekanan uap pelarut melakukan air sama dengan 80 kali 0,75 sama dengan 60 mmHg. Kemudian sudah ketemu P-nya, yang ditanyakan tinggal satu, yaitu delta P. Delta P rumusnya kita pakai yang P mula-mula tekanan mula-mula per dikurangi tekanan pelarut. Mula-mulanya 8 dikurangi P yang pelarut lautan sama dengan dikurangi 60 sama dengan 20 mm. Ini contohnya, contoh soal yang penurunan tekanan uap. Untuk contoh soal yang ini nanti akan kita bahas di diskusi kalau kita ada pelajaran kimia di kelas. Nah, kemudian sifat yang terakhir, sifat kualitatif larutan yang terakhir itu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu kalau kalian sering membaca, nah pasti salah satu di antara kalian selama liburan ini kan ada yang sudah mempunyai ringkasan materi. Nah, kadang beberapa buku ada yang menyebutkan tekanan osmotik, ada yang menyebutkan tekanan osmosis juga. Apa sih bedanya osmotik dan osmosis tadi? Jadi osmosis itu prosesnya, proses perpindahan partikel dari yang cair ke yang. Nah, contohnya tekanan osmotik itu ada proses cuci darah. Kalau kalian pernah mendengar proses cuci darah itu kan menggunakan prinsip dialisis seperti itu, ya. Nanti bisa kalian cari tahu apabila proses cuci darah dengan sifat kualitatif larutan. Kemudian tekanan osmotik ini dilambangkan dengan P. Rumusnya P itu sama dengan N. N-nya yang besar berarti dia molaritas. Rumusnya molaritas akan ini N besar atau molaritas sama dengan N mol per volume. Kemudian kali R. R itu tetapan gas, nilainya selalu 0,08. Ini sudah tetapan, jadi dimanapun yang namanya R itu nilainya selalu 0,08 kali delta T. Delta itu T untuk perubahan suhu. Mungkin untuk penyampaian materi saya cukupkan sekian dulu. Kemudian untuk pertanyaan, mungkin kalian ada pertanyaan, silakan bisa kalian tuliskan di komen. Nanti akan kita bahas melalui diskusi bersama di kelas di Google Classroom. Nah, untuk tugasnya silakan kalian bisa mencari contoh-contoh penerapan lain selain yang sudah saya sebutkan tadi, penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah saya sebutkan
tadi misalnya kenaikan kredit, tadi kan contohnya saya membandingkan mendidihkan air biasa dengan air yang sudah dicampur gula jawa untuk membuat kolak. Silahkan kalian bisa cari 4 sifat ini, contoh-contoh lainnya itu sebagai nilai tugas. Kemudian tadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan bisa kalian tuliskan di komentar, nanti akan kita bahas di kelas Google Classroom. Kemudian untuk contoh soalnya, contoh soal yang poin 1, 2, dan 4 yang 3 ini kan sudah ada, dan contoh-contoh soal yang lain serta latihan soalnya juga akan kita bahas di forum diskusi di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.